Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmen Clara Akbar dari kelompok 2. Di sini saya ingin membacakan tentang teori. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Kali ini, kamu belajar sejarah sebagai cabang keilmuan. Pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah, yang kiranya juga tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar, Big Bang, yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Saya Nasib Zakia dan ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori Big Bang. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk kumpulan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop sangat besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya yang luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu atau kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran di seluruh arah. Saya Sabrina Maria Yusuf ingin melanjutkan materi yang disampaikan Nasifa Zakia. Proses evaluasi bumi dapat dilihat di gambar samping. 1. Azoikum, 2. Paleozoikum, 3. Mesozoikum, dan 4. Mesozoikum. Azoikum atau Yunani, A sama dengan tidak, zon sama dengan hewan, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini, bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Mesozoikum yaitu zaman purba tengah. Pada zaman ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. Neozoikum yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tinggi dan manusia mulai hidup. Perkenalkan, nama saya Peris Koja Putra. Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sabrina, yaitu lapisan bumi. Ketika ada celah lubang keluar, cairan tersebut keluar berbentuk lava. Air ketika lava mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin dari ribuan derajat, menjadi hanya bersuhu normal sekitar 30 derajat. Pada suhu ini, cairan lava akan membeku membentuk batuan beku atau kerak. Keberadaan kerak benua atau daratan dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekmakna dari perut bumi. Pergerakan unsur-unsur geomanika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Saya Rigi Raidana mau melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Ferry Sukoco Putra tentang lapisan bumi. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi, pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi tumbuhan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi tabrakan lempeng-lempeng. Pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Perbenturan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Namun semuanya telah menyebabkan wilayah kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Selanjutnya, geografi. Merujuk pada tarik bumi di atas, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman Kuarter, sekitar 600.000 tahun lalu, atau disebut juga zaman es. Dinamakan zaman es karena selama itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara.
Asia Utara, dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap. Ada kalanya naik akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut jamar glasial. Sebaliknya, jika ukuran panas naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut zaman interglasial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Saputra. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Ryan Jana tentang geografi. Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia meskipun dalam tarif yang sangat sederhana baik fisik maupun kemampuan berpikirnya. Namun demikian, dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya secara lambat laun manusia mulai mengembangkan kebudayaannya. Beruntung kita bangsa Indonesia memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba beserta hasil kebudayaannya. Sehingga sejak akhir abad ke-19 para ilmuwan tertarik untuk melakukan kajian di negeri kita. Berikut peta geografi.